Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Sokrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung, gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres.
Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?